Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi. Dan di video kali ini, saya mau ngetes sebuah gaming performance dari Xiaomi Mi 10T. Jadi kalau kalian tahu, Xiaomi Mi 10T ini dia sudah dilengkapi dengan Snapdragon 865, RAM 8 GB, dan storage 128 GB. Jadi speknya udah top notch banget untuk saat ini di harga 5 jutaan. Oke, langsung aja kita akan mulai ke game-game yang akan saya tes di video kali ini. Total ada sekitar 4 atau 5 game yang akan saya tes, dan kita akan lihat apakah Snapdragon 865 di HP ini sudah cukup optimal untuk berbagai game. Oke, langsung aja kita ke game yang pertama. Oke, kita sekarang ke game yang pertama, yaitu game yang cukup baru rilis di Android dan iOS, yaitu Fairy Tail. Nah, kalian yang udah ngikutin animenya Fairy Tail mungkin akan familiar dengan game ini secara storyline ya. Oke, jadi game Fairy Tail itu seperti ini, dia tampilannya mirip-mirip dengan ini ya, Ragnarok Mobile. Jadi ya semi-semi MMORPG gitu karena kita juga ketemu dengan banyak player di sini. Tuh kalian bisa lihat mapnya penuh dengan player-player lain dari seluruh dunia gitu ya. Terus untuk settingannya sendiri yang saya gunakan itu adalah kualitas tertinggi untuk detail gambarnya dan frame rate-nya juga yang paling tinggi. Jadi ini udah settingan yang paling mentok kanan lah ya, tapi ini di sini mentok kiri. Ya udah. Oke, jadi untuk gameplaynya sendiri sebenarnya game ini cukup simple. Jadi kita tinggal tap aja di bagian misinya ini, nanti dia akan nyari sendiri, jalan sendiri dia untuk menuju misi-misinya. Jadi sebenarnya dia gamenya agak boring sih, cuman ya untuk game-game casual, dan kita juga ngetes game yang ringan gini pertama ya untuk di Mi 10T ini kita ngetes game yang ringan-ringan dulu aja. Jadi game ini sekarang udah punya subtitle Indonesia, jadi buat kalian yang mau ngikutin ceritanya Fairy Tail juga mudah gitu. Jadi dia untuk game ini sebenarnya dia ngikutin cerita animenya sih. Dia urut mulai dari Lucy yang pertama kali join Fairy Tail yang diajak Natsu itu, sampai ini yang sekarang saya jalani adalah storyline yang ketemu si Erigor yang pertama kali kita nemu Dark Quilt itu ya. Nah, kita skip-skip aja untuk ceritanya karena saya juga udah tahu. Masih banyak dialog, banyak cerita. Nah, ini dia untuk battle-nya. Jadi dia battle-nya cukup simple aja. Nah, dia kayak mini-mini gini gambarnya. Nah, ini party saya ada si Laxus, ada Erza, Grey, sama Natsu. Nah, ini. Cukup simpel kan gamenya? Dan kita lihat bahwa kalau di Mi 10T ini dia frame rate-nya kayaknya dapat 60 fps ini karena kelihatan mulus banget. Tapi ini kamera saya ngerekamnya 30 fps aja. Nah, kayak gini. Jadi ya agak-agak boring sih sebenarnya gamenya sih. Karena ngeliatin doang gitu. Kadang-kadang saya biarin dia grinding sendiri lah gitu sambil saya tinggal laptopan atau ngapain gitu. Nah, kayak gini. Tuh, dia bagusnya dia adalah voice aktornya juga harusnya sih sesuai dengan yang animenya ya, karena saya dengerin sih dia sesuai kok suaranya. Terus ini sejauh ini belum kerasa panas untuk di Mi 10T-nya, jadi masih aman untuk masalah suhunya. Tapi saya sayangnya nggak punya termogan, jadi saya percaya pada tangan saya sendiri. Gitu. Nah, ini bener-bener auto aja battle-nya. Ya bisa manual sih, cuman terlalu ngerepotin, mending auto aja. Oke, tinggal dikit lagi tuh si bosnya tuh. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi itu dia game pertama kita yang paling ringan yang akan saya tes saat ini, yaitu Fairy Tail. Kita akan lanjut ke game yang kedua. Oke, game kedua yang akan kita mainkan adalah game PUBG, game sejuta umat. Oke, untuk settingannya dulu, settingan yang saya gunakan adalah di smooth, terus
frame rate-nya 90 fps karena ya si Mi 10T ini juga layarnya udah 144 Hz dan secara spek dia mendukung sampai ke 90 fps frame rate. Nah, sekarang kita coba mainkan aja. Ini tadi saya barusan barusan terjun dan di sini kelihatan lancar banget. Mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera ya karena kamera saya kan juga rekaman cuma 30 fps. Cuma saya bisa bilang kalau ini benar-benar lancar. Jadi nggak ada nge-lag-nge-lagnya dan suhunya sejauh ini masih aman, masih terkendali. Kita cari musuh lah ya. Tidak enak hidup tanpa musuh. Kita cari-cari. Ini tadi asal turun doang sih, jadi jangan-jangan nih jauh dari keramaian. Oh, kita coba naik mobil aja deh. Kita coba naik mobil. Nah, oke. Ya, ini kerasa masih mulus. Belum ada kendala apa-apa. Ini sih kalau mendapatkan frame rate kayak gini di PUBG PC sih butuh ini ya. Butuh spek yang tinggi juga nih. Kayak nggak ada musuh ya sejauh ini. Dan ini saya lihat untuk pergerakan kameranya juga smooth banget. Nggak ada patah-patahnya sama sekali. Yap, as expected dari Snapdragon 865. Ini nggak ada musuh nih. Waduh, pas review aja nggak ada musuh. Ya tapi kalian bisa dapat gambaran lah ya, kira-kira selancar apa sih main PUBG di settingan frame rate yang 90 fps gitu. Atau kita mau coba juga settingan ini ya, settingan yang mentok kanan. Jadi dia mentok kanannya itu di bentar. Oh, kita harus ini ya. Kalau mau Ultra HD bisa, cuman harus ke lobby dulu ya, nggak apa. Berarti kita HDR aja, HDR Extreme. Oke. Nah. Wah, ini bagus banget sih. Tapi tuh kayaknya di kejauhan tuh ada kayak glitch ya, yang putih-putih itu. Mungkin karena saya ganti grafisnya di tengah-tengah game, jadi ada glitch gitu. Tapi ini udah bagus banget sih. Untuk kualitasnya ini, waduh nggak main-main nih. Dan ini masih lancar banget. Tuh, pergerakan kameranya tuh smooth banget dah. Tidak tahu mau ngomong apa lagi. Yaudah, berarti kita bisa, ini karena nggak ketemu musuh ya, jadi kita simpulkan aja kalau untuk mainin PUBG di settingan smooth 90 fps ataupun di HDR Extreme itu bisa lancar. Ini sorry agak gelap ya tampilan HP-nya. Oke, kita akan lanjut lagi ke game yang ketiga. Yuk. Oke, teman-teman, ini adalah game yang ketiga yaitu CODM atau Call of Duty Mobile. Jadi ini kita lihat dulu untuk settingannya. Bentar saya kecilin dulu suaranya. Untuk settingan yang saya pakai adalah di very high untuk detail gambar dan frame rate-nya maksimum. Kemudian untuk di bagian bawah ini settingan-settingan grafisnya saya mentokin kanan, saya nyalain semua. Jadi ini bisa dikatakan adalah settingan yang paling maksimal dari game ini. Oke, ini kita main yang multiplayer aja, jadi bukan yang Battle Royale. Karena tadi yang Battle Royale udah diwakilin lah ya sama PUBG. Oke, itu udah ada musuh. Ya, bodoh sekali yang mulia. Bentar, tadi saya ngelihat kamera soalnya bukan ngelihat layar. Oke, saatnya serius ya. Ini kenapa pakai shotgun BTW? Bentar, nanti akan kita ganti. Hup, mamam nih. Nih, skill. Ini
kayaknya musuh bot ya, kok bodoh sekali mereka ya. Tuh, mereka tuh, saya udah ngepur gini loh. Nggak ada yang nembakin. Oh, oke, baru. Ntar kita akan coba untuk senjata yang lain. Ini ya. Ini senjata andalan saya kalau di CODM, karena dia imba. Bukan imba sih. Enak aja pakai mesin gun itu. Dia tuh stabil gitu loh. Jadi game CODM ini nggak sesusah kalau kita main CSGO gitu loh. Dan ini lancar banget untuk frame rate-nya, stabil. Nggak ada batuk-batuknya. Terus untuk kualitasnya, gambarnya enak banget dilihat. Tuh. Gampang banget loh musuhnya. Nih, kayaknya rank saya terlalu underrated ya. Skillnya udah tinggi tapi ini ranknya kecil. Ya gitulah ya. Jadi ini enak banget. Dan untuk touch sensing-nya atau kepekaan layarnya itu di Xiaomi Mi 10T ini sudah enak. Jadi saya scoping kayak gini cukup presisi. Walaupun secara di atas kertas dia touch sensing-nya kalah sama Poco X3 NFC ya. Jadi kalau Poco kan 240 Hz tuh untuk kepekaan layarnya. Kalau ini cuma sekitar 140 atau 150 gitu. Tapi ini udah cukup enak banget buat dimainin. Oke, kita panggil Rudal. Boom! Gitu. Oke. Untuk sejauh ini sudah mulai anget sebenarnya dari HP-nya. Dan ini kelihatan kalau tangan saya udah mulai keringetan karena panasnya si HP. Dan kalau kita nggak pakai casing ya, itu terasa licin. HP-nya terasa licin, jadi kalau kalian main game di Mi 10T series itu pakaiin casing aja. Oke, kita akan lanjut ke game yang keempat. Yuk. Nah, ini adalah game yang keempat, yaitu tentu saja Genshin Impact, yaitu game terberat tahun ini ya, mungkin ya untuk smartphone salah satu yang terberat, dan membuat orang cukup menangis dengan HP-nya, karena ini tuh game, waduh, berat banget. Ini HP daily driver saya aja nggak ada yang sanggup nih main ini lama. Oke, jadi untuk settingan yang saya pakai, kita ke setting dulu. Ke grafik. Jadi untuk defaultnya dia adalah grafisnya menengah. Dan frame rate-nya 30 fps. Jadi kita coba dulu untuk settingan yang defaultnya yang disarankan oleh gamenya. Oke, kayak gini. Hup. Oke. Jadi untuk settingan grafisnya yang default cukup lancar. Ini lancar banget sih ya. Nggak ada batuk-batuknya, nggak ada nge-lag-nge-lagnya. Tidak seperti HP-HP kentang saya lainnya yang saya pajang di sini. Jadi ini enak sih main di Mi 10T. Pasti kalau kalian yang main Genshin Impact ini nikmat lah main di Mi 10T series. Oke, ini nggak ada musuh juga ya. Ini kenapa dah kalau waktu saya bikin video tuh, nah itu ada musuh. Oke, mumpung ada musuh, kita akan coba settingan yang paling tinggi. Grafis, kita akan pakai yang tertinggi sampai dia sangat tinggi gini tulisannya. Terus FPS-nya kita paksa ke 60 fps. Nah, yuk kita coba. Oh, oke, 60 fps-nya cukup lancar. Ini kalau saya lihat pakai mata langsung ya. Karena kalau karena kalau di kamera itu cuma 30 fps saya ngerekamnya. Oke, langsung aja kita serang nih si slime. Oke. Lancar.
Ini sorry ya, saya agak bodoh mainnya karena nggak terlalu sering main Genshin Impact. Mana tadi si musuhnya? Oh, hilang. Oh, udah gitu doang. Deh, mengecewakan. Kita berlarian ke sana kemari. Terbang pakai apa sih? Oh, pencet yang ini ya. Sorry. Ini apa nih? Oke, saya menemukan sebuah arena. Oke, kita ganti. Rasengan. Mantap. Sejauh ini masih belum terlalu panas-panas banget. Tadi habis main CODM memang agak anget sih. Cuman ini saat ini belum terlalu demam. Untuk ukuran main Genshin Impact ya, pakai settingan tertinggi nih. Kita kalau ngomongin Genshin Impact itu a whole different level. Oke, kita pakai ulti. Oke, tadi kita waktu pakai ulti di keramaian juga nggak nge-lag ya. Jadi cukup oke nih. Mitenti. Tapi sekali lagi nih sudah mulai bikin tangan saya keringetan pegang HP ini karena angetnya cukup kerasa. Jadi ini udah mulai agak licin-licin gitu. Ini sorry saya agak miringin HP-nya ya karena biar nggak mantulin cahayanya si softbox. Rasengan. Boom. Oke. Kita ganti ke siapa dia? Barbara. Kita pakai Beidou. Kita gagal karena kita kurang cepat untuk menghabisi musuh-musuhnya. Oke, jadi pengalaman main Genshin Impact sejauh ini menyenangkan dengan settingan paling tinggi pun sangat-sangat menyenangkan. Walaupun saya sangat sarankan kalian pasang mungkin cooling tambahan ya, kan ada tuh kipas yang eksternal gitu, atau minimal pakai casing yang agak tebel biar nggak terlalu panas di tangan kalian. Oke, sekarang saya akan ke game terakhir yang akan saya tes di Mi Tenti ini. Yuk. Oke, game yang akan kita coba terakhir untuk di Xiaomi Mi Tenti ini adalah emulator PSP, yaitu PPSSPP. Jadi emulator ini ada di PC, di Windows gitu, dan juga ada di Play Store. Di sini saya ada dua game PSP. Yang pertama ada Dissidia Final Fantasy, ini ya, dan yang kedua ada K-On, kalau kalian tahu animenya. Sekarang saya cobanya pakai Dissidia aja. Jadi Dissidia Final Fantasy ini kalau kalian yang ngikutin Final Fantasy game, dia itu kayak apa ya? Kayak game yang gabungan dari semua hero-nya ada gitulah. Nah, kita coba battle-nya aja lah ya langsung. Untuk karakter saya sih paling suka Squall ya dari Final Fantasy 8. Musuhnya kita kasih si Cloud dari Final Fantasy 7. Karena main di PSP HP itu agak susah ya kalau nggak pakai controller eksternal, karena LR-nya ini agak susah kalau touch gini. Ini strength ininya si musuhnya kita low in aja. Maaf loh. Oke. Wah, keren. Oke, kita mainkan. Waduh. Bentar. Agak susah nih, mencetnya nih. Aduh. Oke, let's go. Waduh, kalah tuh. Padahal udah diturunin ya.
difficulty-nya. Bodoh sekali yang mulia, yang mulia. Wah, ini kalah sih saya sih. Susah soalnya kalau nggak pakai controller eksternal tuh. Kita kan ini ya, susah bedain apa antar tombol gitu loh. Wah, mengecewakan. Sangat mengecewakan. Ya, gitulah ya. Jadi tadi sejauh ini mainnya tadi lancar, nggak ada nge-lag sama sekali, walaupun tadi waktu di awal ada tulisannya running slow, tapi ternyata lancar-lancar aja. Sekarang saya mau coba untuk game yang satunya. Gamenya ini K-On, jadi anime apa? Kayak musik gitu. Tapi dia pakai bahasa Jepang tuh untuk gamenya. Oke, kita load game aja. Nah, cara mainnya dia tuh kayak apa ya, Bandori atau Guitar Hero gitulah. Tapi versi unyu-unyu dan versi lebih gampang sih. Kita pakai si ini, Mio. Oke, let's go. Kita gedein suaranya. Wah, susah kalau pakai ini nih. Ntar. Susah kalau yang pakai Mio, dia pakai D-pad gini. Saya maunya pakai yang bulat segitiga aja. Oke, kita mainkan dengan karakter Yui. Gampang kan? Karena versi ini ya, difficulty normal. Kalau yang hard ya susah. Hmm, Yeay, selesai satu lagu. Hehehe, gitu. Jadi kita udah nyoba 2 game ya di PSP ini, ternyata lancar semua. Oke, sukses. Yuk kita sekarang akan closing. Oke teman-teman, jadi itu tadi untuk tes game performance di Mi 10T. Kesimpulan saya sih untuk gaming testnya sangat memuaskan, performa dari Snapdragon 865 dan optimasi MIUI ternyata bagus, jadi nggak ada masalah. Untuk suhu, ini tadi saya cuma cut doang ya, jadi nggak ada saya kasih jeda biar memang real gitu suhunya. Dan ternyata sekarang anget, cuman angetnya tuh nggak yang nyiksa banget, walaupun saya nggak pakai casing, tapi ya cukup bikin keringetan. Jadi udah dekil gini ya, apalagi yang warna hitam. Nah, jadi kayak gitu. Jadi untuk kalian yang mau cari perangkat gaming di mobile gitu ya, untuk harga 5 jutaan, kalian bisa ambil Mi 10T ini sebagai salah satu opsi
Ya, walaupun ada Black Shark 2 juga di harga yang sama, cuman kalau kalian memang suka dengan aspek-aspek lain dari Xiaomi Mi 10T, kalian bisa pilih HP ini sebagai daily driver kalian untuk masalah game, gitu. Ya udah, segitu aja untuk video kali ini. Nanti selanjutnya saya akan bikin video full review dari Xiaomi Mi 10T ini tentunya. Tetap pantengin aja di channel YouTube Trend Gadget Indo, gitu. Ya udah, ini saya udah mulai kering mulutnya karena ngomong terus. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update.